Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mohon maaf ya agak delay sedikit karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi Bapak bisa memberikan materi kepada kalian saat ini. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin sudah Bapak berikan video yang sudah kalian buat materinya. Nah, untuk saat ini kita akan ke materi berikutnya. Materi terakhir di himpunan, yakni tentang operasi himpunan. Bukan kayak dokter ya, tapi maksudnya operasi dalam matematika kan biasanya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, ini ada juga yang namanya operasi himpunan. Lantas apa aja operasi himpunan? Yang pertama, baik, tadi ya Bapak tulis dulu ya. Yang pertama operasinya namanya irisan. Apa namanya? Irisan. Bisa kalian lihat di buku cetak yang sudah Bapak kirimkan ke kalian dan untuk PDF itu di halaman 150. Nah, irisan itu apa? Kita mengulas. Irisan itu adalah, ingat aja begini cluenya. Clue irisan itu adalah jika di A dan di B ada yang kembar, nah ambillah yang kembar itu sebagai irisannya. Jelas ya? Intinya maksudnya begini, A irisan, oh ya ini lambang irisan ya, lambang irisan A irisan B itu maksudnya ambil anggota yang ada di A dan juga ada di B. Paham? Ambil anggota yang ada di A dan juga yang ada di B. Lantas kalau dari diagram Venn yang sudah kalian dapat ini, kita buat dulu coba yang A-nya. A-nya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maaf ini koma. Tutup kurung kurawal. Yang B-nya apa? 2, 5, 6, 7. Tulis lagi 2, 5, 6, 7. Maka A irisan B adalah ambil yang sama di antara A dan B. Apa yang sama? Oh, ternyata yang sama itu adalah 2 dan 5. Berarti A dan B itu adalah 2, 5. Ya, begitu ya. Paham sampai sini? Intinya, kalau kalian mendapatkan soal dalam bentuk mendaftarkan anggota, A irisan B cari aja yang kembar. Kalau kalian mendapatkan soal ya dalam bentuk diagram Venn, ambil aja yang beririsan, A dan B yang beririsan, ambil aja nih tengah-tengahnya. Kalau kalian dalam bentuk soalnya sifat ataupun notasi pembentuk himpunan, maka kalian buat dulu ke dalam mendaftarkan anggota, kemudian barulah bisa dijawab bentuk irisannya apa. Udah jelas? Lantas kalau soal yang di bawah bagaimana? Pak, A dan B-nya ini terpisah loh, artinya tidak ada yang sama. Oh, kalau yang begini berarti kita tulis dulu aja ya biar enak ya. A-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk yang B itu 6, 7, 8. Nah, maka A irisan B karena tidak ada yang kembar, maka dia himpunan iya betul, himpunan kosong. Boleh menulis begitu atau boleh juga, nah tuh boleh, kalian pilih, jangan dua-duanya. Gitu ya nak ya, udah jelas? Intinya kalau ada yang kembar di antara himpunan A dan himpunan B anggotanya, maka ambillah yang kembar itu. Tapi kalau tidak kembar, maka jangan dipaksakan, artinya dia himpunan kosong. Sip ya untuk irisan. Sekarang lanjut untuk yang kedua,
Yang kedua, operasi himpunan kedua namanya union atau gabungan. Tadi kalau irisan intersection ya. Kalau udah ingat aja irisan lah, nggak usah pakai bahasa Inggris segala. Yang kedua namanya gabungan. Dari segi bahasa aja kalian sudah familiar kata-kata gabungan. Iya, gabungan itu gabung aja semuanya. Misal, kalau misalnya A gabung, nah gabung kayak gini ya, lambangnya kayak U. Kalau irisan lambangnya kayak N. A gabungan B, artinya yang ada di A dan ada di B itu jadikan satu, digabung. Itu namanya gabungan. Yang kembar ditulisnya satu kali. Kan kalau kita menuliskan anggota, anggotanya nggak boleh lebih dari satu, cukup satu. Nah, kita coba dulu di sini kan A-nya kayak tadi ya, A-nya itu, maaf ya, coret aja. A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu A-nya ya. B-nya 2, 5, 6, 7. Berarti A gabungan B digabung semuanya, dan yang kembar cukup sekali ditulisnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa sampai sini? Iya, makasih ya. Kalau yang bawah bagaimana? Ya sudah, kalau yang bawah kita langsung aja A gabungan B. Ambil semuanya kan? 0, 1, 2, 3, terus 4, terus 6, terus 7, 8. Bisa sampai sini? Paham? Kalau misalnya Pak ada soal begini, ada soal gabungan nih, A irisan B dalam kurung kemudian digabung dengan B. Ayo lo bagaimana? Ya sudah, kalau begitu kita buat dulu A irisan B nya apa, kemudian digabunglah dengan B. Nah, di soal yang bawah ini ada nggak A irisan B nya? Oh, ternyata A irisan B nya adalah himpunan kosong. Udah, himpunan kosong digabung dengan B, pastilah himpunan B. Apa himpunan B nya? 6, 7, 8. Gitu ya. Jadi soal irisan gabungan nanti bisa dikombinasikan semua itu. Sudah paham di sini? Ingat aja kalau gabungan A gabung B, berarti himpunan A sama himpunan B anggotanya digabung semuanya jadi satu. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini namanya selisih. Bukan selasih ya, tapi selisih. Nah, selisih ini lambangnya kayak dikurang, betul. Selisih ini hati-hati ya nak ya. Ada A selisih B. Jadi maksud A selisih B ini adalah ambil anggota di A yang tidak ada di B. Apa? Ambil anggota di A yang tidak ada di B. Jelas ya? Ibaratnya kan A, B. Ambil anggota yang tidak ada di B, berarti di sini aja. Gitu ya. Kalau misalnya soalnya dibalik, B selisih A
Berarti ambil anggota di B, tetapi dia bukan di anggota A. Ambil anggota di B yang tidak ada di A. Gitu ya nak ya. Nah di soal ini A itu kan tadi, tulis lagi nggak apa-apa biar kalian paham. 1, 2, 3, 4, 5. B itu 2, 5, 6, 7. Kalau A selisih B, ingat ambil anggota di A yang tidak ada di B. Nah ini loh anggota di A yang tidak ada di B, 1, 3, dan 4. Artinya yang enggak kembar di B itu diambil. Yang enggak ada di B itu 1. Aduh maaf ya, 1, 3, 4 itu enggak ada di B. Berarti A selisih B 1, 3, dan 4. Kalau B selisih A apa? Ambil di B yang tidak ada di A. Apa itu? Oh ternyata 6 dan 7. Nih 6 dan 7 itu nggak ada di A kan? Berarti 6 dan 7. Kalau ini kayak mana soalnya? Karena A dan B itu terpisah, berarti A selisih B, ingat ya, karena mereka terpisah atau tidak ada yang sama, A selisih B itu tetaplah A, yakni 0, 1, 2, 3, 4. Dan B selisih A itu pastilah B, yakni 6, 7, 8. Sudah ya, kita sudah dapat irisan, bentuk lambangnya kayak N, sudah dapat gabungan, bentuk lambangnya kayak U, dan juga sudah dapat selisih, bentuk lambangnya pengurangan. Nah untuk yang keempat ini namanya komplement. Komplement. Lambang komplement itu adalah C kecil. C kecil di atasnya. Aduh maaf. Saya ulang lagi ya, saya hapus sedikit ya. Mana tadi ya? Saya ulang lagi ya. Namanya komplement. Lambangnya C kecil. Kalau misalnya begini, nah begitu lambangnya. Kalau A C kecil itu artinya A komplement. A komplement ya. Nah komplement itu apa sih? Komplement itu adalah ambil anggota semuanya yang tidak ada di A. Kalau A komplement, berarti karena A nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, berarti A komplement itu adalah yang tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 nya. Apakah itu? 6, 7, ada lagi enggak? Oh ada Pak, di luar 8, 9. Nah itulah A komplement. Ambil semua anggota yang tidak ada di A. Kalau B komplement gimana Pak? Ingat aja, karena dia B, maka ambil semua anggota yang bukan di B. Berarti 1, 3, 4, 8, 9. Bisa? Kalau begini gimana soalnya? Ada A komplement, kemudian dikomplementkan lagi. Nah lo, gampang kalau gini mah. A komplement kemudian dikomplementkan lagi, pastilah jadinya adalah tetap A.
Berarti A komplement dikomplementkan lagi, dikomplementkan lagi, dikomplementkan lagi, dikomplementkan lagi. Ayo lo, banyak banget. Hitung komplemennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, komplemennya ada 5. Kalau ganjil, maka hasilnya A komplement. Dan kalau genap komplemennya, maka hasilnya A, kayak gini nih. Nih, kalau komplemennya genap, hasilnya tetap A. Kalau komplement ganjil, hasilnya jadi A komplement. Bisa ya? Coba kalau di bawah, apakah S komplemennya? Nah lo, S komplemennya apa yuk? Pak, S itu kan semesta. Oh, kalau S komplement, jawab aja himpunan kosong. Atau S komplement juga bisa 0 dicoret. Itu nak ya. Ayo kita ulas lagi. Apa tadi? A komplement, irisan itu ambil yang kembar. Kemudian gabungan itu ambil yang semuanya digabung, apa yang diminta. Kemudian selisih itu pengurangan yang enggak kembar. Misalnya A selisih B, berarti ambil di A yang tidak ada di B. Dan komplement itu apa? Di luar himpunannya. Ambil anggota himpunan yang di luar himpunan tersebut. Sudah? Sampai sini paham? Ya, terima kasih. Selamat mencoba. Tolong kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Oke.